Mari kita mulai dengan menyadari bahwa dalam perjalanan hidup ini, kebodohan tidak semata-mata berarti kekurangan data atau informasi. Ia adalah ketiadaan kecerdasan yang sejati, kurangnya pemahaman mendalam, dan ketiadaan kepekaan batin yang membuat kita terperangkap dalam bayang-bayang dunia yang semu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seringkali kita enggan membuka pintu ilmu karena takut bahwa pengetahuan baru itu akan menggoyahkan keyakinan yang telah lama tertanam dalam diri kita. Kita memilih untuk tetap diam, berdiam dalam kenyamanan kebodohan, seakan merasa bahwa apa yang sudah kita ketahui sudah cukup, sehingga menutup diri dari pengalaman yang sejati, baik pengalaman pribadi maupun kebijaksanaan yang tersembunyi dalam setiap lembaran buku, entah itu fiksi atau non-fiksi. Namun di balik keheningan itulah tersimpan kekuatan yang luar biasa saat kita memilih untuk mendengarkan dengan sepenuh hati, saat kita menghentikan sejenak segala keramaian duniawi dan membuka mata batin kita mulai menyatu dengan energi spiritual yang mendalam. Ilmu diam atau kekuatan keheningan adalah jalan untuk mengintegrasikan seluruh energi, pikiran, perasaan, batin dan roh yang ada dalam diri kita. Semua potongan-potongan energi yang selama ini tercerai-berai akan terkonsentrasi pada satu tujuan mulia: mencapai kesadaran ilahiyah yang murni. Bayangkan, seolah-olah kita mengikat segala potongan diri kita menjadi satu simpul yang sangat kuat. Simpul yang tidak dapat dipatahkan oleh badai, pergolakan dunia. Selanjutnya, silakan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Dan tentu saja, silakan tulis solawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat satu kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat rahmat dan keberkahan. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Keheningan ini laksana sinar laser kecil yang meskipun tampak rapuh, menyimpan kekuatan untuk menembus segala halangan. Zikir dalam keheningan bukanlah sekadar pengulangan mantra, melainkan sebuah upaya menyelaraskan seluruh indera, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, menuju satu titik pusat kesatuan. Semua energi itu diarahkan untuk mencapai satu tujuan: bersatu dengan kehadiran Tuhan dan meraih makna sejati di setiap detak jantung serta setiap helaan nafas yang kita hembuskan. Di tengah keramaian pikiran, keinginan dan emosi yang tak terkendali dalam kehidupan sehari-hari, kita sering lupa betapa pentingnya memiliki fokus. Kita terombang-ambing oleh harapan dan keinginan yang tiada henti, sehingga lupa bahwa hidup ini sebenarnya adalah perjalanan untuk menemukan jati diri yang sejati. Karena itu marilah kita menetapkan tujuan hidup dengan kesadaran penuh. Mulailah dengan langkah kecil. Misalnya setelah melaksanakan ibadah fardu, sisihkan beberapa menit untuk bermuhasabah, menengok ke dalam hati, dan menemukan potensi yang selama ini tersembunyi. Latihan lelakian kecil seperti itulah yang, bila dijalani secara konsisten, akan membawa kita pada kesadaran penuh yang terus mengalir setiap waktu tanpa henti. Sesungguhnya, setiap manusia dianugerahi potensi luar biasa untuk menguasai ilmu diam, meski ada di antara kita yang diberkahi bakat alami, yang sering disebut memiliki kelebihan supranatural. Tanpa latihan dan disiplin, potensi tersebut dengan cepat akan mengendap dan tumpul. Ilmu diam mengajarkan kita untuk melampaui batas indera fisik. Walaupun mata kita hanya mampu
menangkap sebagian kecil realitas, pikiran kita memiliki kemampuan untuk membayangkan dan merasakan sesuatu yang jauh melampaui batas. Itu dalam keheningan. Mata jasmani dan mata batin harus bersatu, menyatu dalam satu pandangan utuh akan kebenaran yang sejati. Dalam ajaran tasawuf, kita diajarkan bahwa Tuhan tidak dapat dicapai melalui apa yang tampak oleh indera biasa. Tuhan adalah hakikat yang melampaui bentuk, tidak dapat diukur dengan alat penginderaan duniawi. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk terlebih dahulu mengenal diri sendiri. Kenalilah dirimu sendiri, pesan para arif, karena dengan mengenal diri, kita akan lebih mudah mengenal Sang Pencipta. Ilmu diam bukan sekadar tentang memusatkan pikiran, melainkan merupakan perjalanan mendalam menuju penggalian jati diri, suatu usaha untuk menyelami relung terdalam hati kita dan menemukan esensi keberadaan yang sejati. Dalam praktiknya, ilmu diam menuntut kita untuk mampu menahan dan mengendalikan keinginan-keinginan duniawi yang sering mengganggu fokus batin. Seperti yang kita ketahui, binatang hanya mengikuti naluri mereka, makan saat lapar, minum saat haus, dan tidur saat mengantuk, tanpa pernah merenung atau mencoba mengendalikan keinginan itu. Sedangkan manusia seharusnya memiliki kelebihan yang jauh lebih tinggi. Dengan menguasai ilmu diam, kita belajar untuk menangguhkan kenikmatan, sementara demi meraih kebahagiaan abadi. Kita belajar mengendalikan diri, sehingga hasrat-hasrat biologis yang sifatnya sementara itu tidak lagi menguasai kita, dan kita dapat mengarahkan seluruh energi itu untuk mencapai pencerahan spiritual yang hakiki. Untuk mencapai kondisi tersebut, kita perlu menjalani disiplin hidup yang ketat, yang dalam tradisi Jawa dikenal dengan laku tapa brata. Dengan mengurangi kelebihan-kelebihan yang mengganggu, seperti makan berlebihan, minum yang tidak terkendali, atau bahkan aspek kehidupan lain yang mengalihkan konsentrasi kita, memberi ruang bagi energi batin untuk tumbuh. Latihan-latihan ini tidak hanya meningkatkan disiplin diri, tetapi juga mengasah kemampuan kita untuk merasakan getaran spiritual yang mengalir dalam setiap helai kehidupan kita. Ketika kita benar-benar menguasai ilmu diam, hidup kita akan mengalami transformasi yang luar biasa. Hati kita akan menjadi lebih lapang, pikiran kita menjadi lebih jernih, dan jiwa kita akan menemukan kedamaian yang mendalam. Kita tidak lagi terombang-ambing oleh ilusi dunia yang fana, tak lagi tergoda oleh bayang-bayang sementara yang hanya menyesatkan. Setiap langkah kita akan dipandu oleh keyakinan yang teguh bahwa hidup kita adalah cerminan kehendak Tuhan. Kita akan hidup dengan kesadaran penuh, seolah-olah setiap detik adalah doa, setiap hembusan nafas adalah zikir, dan setiap tindakan adalah ibadah yang tulus. Lebih dari itu, ilmu diam membuka mata batin kita untuk menangkap setiap isyarat dan ilham yang dikirim oleh Tuhan. Dengan mata batin yang tajam, kita mampu merasakan kehadiran halusnya, melihat tanda-tanda ilahi yang tersembunyi di balik setiap peristiwa di sekitar kita. Kekuatan ini tidak dapat dicapai hanya dengan akal, melainkan melalui pengalaman batin yang mendalam. Pengalaman yang mendekatkan kita pada realitas ilahi yang sesungguhnya. Di sepanjang perjalanan menguasai ilmu diam, kita tentu akan menghadapi berbagai rintangan. Jalan yang kita tempuh tidak selalu mulus. Terkadang kita harus melintasi badai keraguan dan kegelapan hati. Namun percayalah bahwa setiap ujian adalah bagian dari proses pembentukan diri yang lebih baik. Setiap kesulitan yang kita hadapi akan mengasah tekad, memperkuat keinginan untuk terus belajar, dan tumbuh dalam keheningan. Ingatlah, setiap langkah kecil menuju pencerahan adalah investasi abadi bagi jiwa kita, saudaraku.
Marilah kita buka diri dengan sepenuh hati untuk merasakan keajaiban ilmu diam. Jadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk menyelami kedalaman diri, untuk menyingkap lapisan-lapisan tersembunyi yang selama ini terbungkus oleh riuhnya dunia. Biarkan keheningan mengajarkan kita untuk mendengar bisikan hati, untuk merasakan getaran yang datang dari setiap sudut. Kehidupan yang sejati, jangan biarkan dirimu terjebak dalam zona nyaman yang membuat kita terlena dalam kebodohan yang semu. Bangkitlah hadapi tantangan, dan raihlah pencerahan yang hakiki. Ketika kita berhasil menaklukkan ilmu diam, kita akan merasakan perubahan yang mendalam. Hidup yang sebelumnya dipenuhi kegelisahan akan berganti dengan ketenangan yang luar biasa, di mana hati tidak lagi mudah terpengaruh oleh hembusan angin perubahan yang fana. Pikiran yang dulu dipenuhi kekacauan emosi akan berubah seperti sungai jernih yang mengalir menuju lautan kebijaksanaan. Kita pun akan menjadi saksi hidup atas keagungan ciptaan Tuhan, di mana setiap kata, setiap doa dan setiap zikir menjadi perwujudan kehadiran ilahi yang nyata. Mari kita tetapkan tekad untuk menempuh jalan ilmu diam dengan sepenuh jiwa, sisihkan waktu setiap hari, meskipun hanya beberapa menit, untuk berdiam diri, mendengarkan bisikan hati, dan merasakan setiap getaran yang mengalir dalam diri. Biarkan latihan-latihan sederhana itu berkembang menjadi kebiasaan yang kukuh, sehingga suatu saat nanti, kesadaran kita terus menyala tanpa terputus oleh hiruk-pikuk dunia. Semoga perjalanan kita menuju penguasaan ilmu diam mendapat rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap usaha untuk menenangkan jiwa dan memusatkan pikiran membawa kita lebih dekat kepadanya, sehingga hidup kita tidak lagi terguncang oleh godaan duniawi, melainkan terpaut pada kebenaran yang kekal. Marilah kita menjadi pribadi yang tak hanya mengucapkan syahadat, tetapi juga hidup dengan kesaksian mendalam. Kesaksian bahwa kita telah benar-benar mengenal diri, menyatu dengan esensi kehidupan, dan merasakan kehadiran Tuhan di setiap detak nadi. Semoga setiap langkah kita selalu diterangi cahaya ilahi. Setiap nafas menjadi doa yang tulus menuju kebahagiaan abadi. Dan setiap detik adalah kesempatan untuk menemukan kembali jati diri, serta mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga cahaya ilahi senantiasa menyertai setiap langkah kita. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika pesan ini telah menyentuh hatimu dan memberikan manfaat, jangan lupa untuk subscribe channel Tilawah Semesta ini. Like dan share video ini agar semakin banyak saudara kita yang terinspirasi. Bagikan juga pengalaman dan pemikiranmu melalui komentar. Ceritakan bagaimana ilmu makrifat telah mengubah hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.